Pemprov Jakarta melaporkan langsung dari Gedung Badan Narkotika Nasional. Terima kasih. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Fada, fada. KBNRI Pak Jenderal Erwin Akos, dan kami hormati Bapak Dirjen Biaya Cukai Bapak Heru Pambudi, yang kami hormati Bapak Deputi Batas Jenderal Aman Dipari, Bapak Kepala Kambil Biaya Cukai Aceh, Banten dan jajaran, yang kami hormati rekan-rekan media yang selalu bersama kita BNRI. Seluruh hadirin sekalian yang tidak dapat kami ucapkan bersatu. Puji dan syukur kepada Allah SWT atas perkenannya BNRI selalu dimudahkan untuk melakukan upaya pemberantasan pencegahan perdagangan narkotika, hingga BNN pada kesempatan hari ini mampu merilis kasus peredaran narkotika di Indonesia. Untuk lebih jelas kami persilahkan Bapak KBN RI untuk merilis kegiatan pada pagi hari ini. Untuk waktu kami persilahkan. Pada hari ini BNN dan Bea Cukai telah melakukan operasi di masa akademik ini. Kita bersama-sama melakukan operasi gabungan, di mana dari bulan Juni sampai bulan Juli masih kita mengungkap 6 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 22 orang dengan total barang bukti 60,63 kg dan TAC 60,34 gram dan obat berbahaya 1 juta butir tablet. Berikut kronologisnya: satu, jaringan sindikat sabu 38,93 kg di Bukit di Sumatera Utara dan di Aceh. Lalu yang kedua, 4 kilo sabu jaringan Malaysia, Medan, Jakarta ditangkap di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Yang ketiga, transaksi sabu 1 kilo dalam skandal di Terminal 3 Bandara Suta digagalkan. Yang keempat, paket mengandung TAC 60,34 gram dari Inggris, dari London, diungkap ini menggunakan pembayaran cryptocurrency lewat Bitcoin. Ini suatu hal yang baru. Nah, ini kita harapkan bisa kita kembangkan untuk modus-modus yang baru ini untuk penangkapannya. Yang kelima, 4,7 kg jaringan Malaysia Aceh dan Utara dan tengah melakukan ini untuk obat berbahaya disita penyidikan dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Jadi dalam 2 bulan ini kami kerjasama, di sini juga ada Kepala Bea Cukai Aceh, Medan, Kabupaten Banten. Kita bersama-sama untuk jaringan, khususnya jaringan yang berjalan lewat darat, termasuk juga yang akan berkembang di kantor swab. Nah, kami juga kerjasama dengan Bea Cukai untuk mengamankan. Itu yang bisa saya sampaikan dari dulu pelaku. Yang kedua, dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika pasal 114 ayat 2 untuk pasal 32 ayat 1, pasal 12 ayat 2 dan untuk pasal 32 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 127 pasal 32 ayat 1 dengan hukuman maksimum hukuman mati. Itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi ini kerjasama kita dengan kepolisian, bea cukai dan BNN bagaimana kita akan memberantas narkoba bukan hanya secara fisik ya, tapi juga melalui online. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lainnya mungkin diharapkan Bapak Dirjen Bea Cukai, Pak Heru, sama Heru juga untuk bisa menyampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya singkat aja melanjutkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Kepala BNN. Dari perkembangan tren penyelundupan narkoba ini, kita mendeteksi bahwa seiring dengan pembatasan pergerakan transportasi dan orang, mereka mulai menggunakan jasa online dan mail service atau perusahaan jasa titipan. Karena datanya menunjukkan setengah tahun sekarang ini saja sudah melebihi tangkapan tahun kemarin setahun penuh. Ini menunjukkan bahwa sindikat ini juga berevolusi menyesuaikan dengan situasi lapangan. Namun yang jelas bahwa petugas juga melakukan pengembangan juga dan antisipasi dan mitigasi, sehingga kita juga berhasil mendeteksi dan melakukan penangkapan. Sementara yang modus-modus yang lama masih tetap jalan, seperti yang di Cengkareng ini, bukan berarti kita mengalihkan fokus, tetap kita lakukan pengawasan. Kemudian yang kedua adalah sip-sip di tengah laut, kemudian dipecah-pecah ke kapal-kapal kecil atau kapal kayu, namanya kapal Oskagon, itu juga masih jalan. Nah inilah yang saya bangga sekali karena anak-anak kita di lapangan itu sinerginya luar biasa. BNN, Bea Cukai, Polri, semua ada di lapangan dan mereka bersatu untuk melindungi bangsa ini dari narkoba. Demikian Pak Kepala, kami kembalikan. Terima kasih Pak Heru, Pak Budi. Kami persilakan Pak Ahmad Garu. Terima kasih Pak Kepala. Saya kira saya tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Hanya sedikit di samping modus baru tadi, kelihatannya modus lama juga masih dilakukan. Ini narkoba yang dimasukkan ke dalam sendal. Nah, ini tentu tujuannya hanya untuk mengelabui petugas supaya dalam pemeriksaan lolos itu saja. Namun demikian, karena kadang-kadang jumlahnya banyak, perlu kita waspadai supaya jangan menyebar ke seluruh Indonesia. Karena biasanya modus-modus seperti ini adalah untuk konsumsi lokal. Itu yang pertama. Kemudian saya tadi disampaikan Pak Kepala, ini ada satu varian baru yang narkotika tetrahydrocannabinol. Nah ini kenapa tidak kita tampilkan? Karena dia bentuknya permen. Karena sudah cukup lama kita simpan dan kita sita, itu meleleh sehingga tidak bisa kita tampilkan, dan sekarang kita simpan di laboratorium. Nah tadi Pak Kepala BNN sampaikan, betul ini berasal dan dikirim melalui jasa kurir dari Inggris atau England. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Kita semua berharap narkoba bisa kita tanggulangi, dan sekarang ini slogan kita adalah hidup 100%. Mari kita gaungkan terus. Terima kasih. Terima kasih Pak Arman. Silakan yang mau bertanya dari media Metro. Selamat pagi Bapak-Bapak, saya Solza dari Metro TV. Yang pertama saya bertanya kepada pihak BNN, untuk tadi jenis baru yang disebutkan yang tetrahydrocannabinol itu, ini bentuknya itu dalam permen kemasan merek tertentu kah, atau ini justru merek baru? Bisa sampaikan kan, bisa ditunjukkan hari ini buktinya seperti apa. Lalu yang kedua, untuk
juga sebenarnya. Dan banyak kasus ini justru ya kendalikannya dari lapas. Lalu seperti apa? Kalau dari BNN sendiri menyikapi hal ini, apakah sudah melakukan koordinasi? Karena kan sebenarnya jika kita ingin memutus koordinasi terkait peredaran ini bisa langsung menangkap atau menindak si yang di lapasnya ini. Lalu untuk Bea Cukai sendiri, 3 dari 4 kasus yang saya terima rilisnya hari ini berasal dari jalur darat, Sumatera Utara, dan juga dari bandara. Ini kan di bawah kewenangannya Bea Cukai juga melihat barang-barang yang masuk. Lalu bagaimana dengan penanganan atau penindakan di jalur-jalur yang seperti pelabuhan tikus? Apakah sudah melakukan koordinasi juga dengan pihak terkait? Karena ini rentan seperti ini perairan Mongsa di Batam. Terima kasih. Pertanyaannya diborong semua ini Pak. Tuan mewakili semua. Kelihatannya mantan ini ya, mantan petugas BNN. Saya akan jawab yang pertama, nanti ada Pak Kepala Kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan terkait dengan transportasi akan disampaikan oleh Pak Dirjen. Tadi sudah saya sebutkan itu berupa edible candy wet, ya. Jadi dia memang berupa permen. Nah ini saya permen jelly ya. Itu bentuknya kecil-kecil persegi. Nah oleh karena ini sifatnya basah, tidak bisa kita terlalu lama untuk menyimpan di ruang barang bukti sehingga kita titip di laboratorium. Dan itu juga tidak memungkinkan kita bawa karena dalam pemeriksaan. Dan beratnya sebanyak 60,34 gram. Jadi mungkin itu lebih banyak nanti kita gunakan untuk pemeriksaan dan penelitian. Di samping tentu disisihkan untuk pembuktian di pengadilan. Bentuknya ada mereknya nggak Pak? Atau di wadah? Tidak ada mereknya. Wadah biasa? Tidak ada merek. Seperti permen yang agak empuk gitu ya. Dan wet. Terima kasih Pak Kepala. Baik, memang ini operasi-operasi kita tadi disampaikan oleh Pak Dirjen. Ya, kadang-kadang juga terharu di mana bersama-sama kita di lapangan tidak melihat kita dari mana. Ada Bea Cukai, ada BNN, dan pasti kayak kemarin di TKP yang di Tangerang itu langsung merapat juga ya dari kepolisian pengamankan. Ini yang kita harapkan bahwa menunjukkan bahwa benar-benar semua ya, masyarakat Indonesia, termasuk harapan masyarakat Indonesia itu ingin benar-benar tidak suka, benci dengan apa, ingin menyelamatkan bangsa Indonesia dari masyarakat. Jadi ada harapan besar kita bagaimana masyarakat bisa kita pulangi dan kita hilangkan dari Indonesia ini. Yang kedua tadi mengenai yang di napi yang tadi kita sangat dekat kerjasama dengan kita sangat dekat sekali. Jadi kayak di 2 minggu yang lalu, kalau kurang ada 80 orang, 80 orang dari lapas kita datang ke kita. Itu yang ada 21 lapas KPK yang mulai dikirim ke high risk, yaitu setiap ini masukan dari kita dikirim ke kampung. Misalnya penelitian di awal itu. Dan memang di sini kita mengharapkan selain masalah pembinaan juga tegasan kita. Jadi kemarin pada dia kami dan kita yang menjadi mati atau dimatikan, ya, supaya bisa disegerakan yang itu dimati. Ya, supaya karena mereka di dalam ini yang itu mati, kalau mereka tidak dimati, ini tidak menjadi demokrasi di sana di dalam apa. Ini yang bisa disampaikan, mungkin hanya kita bikin yang Terima kasih. Izin yang berkaitan dengan penyelundupan via jalur barat, Selat Malaka secara umum dan juga jalur tikus, kira-kira gambaran seperti ini. Ada beberapa cara yang mereka lakukan. Ambil dari beberapa titik di Malaysia, kemudian direct ke pesisir timur Sumatera. Jadi titiknya seperti yang selama ini kita tangkap. Satu ya. Kedua, dia pakai kapal relatif lebih besar di tengah, kemudian di split, dikusip, ya. Kemudian dia masuk ke jalur-jalur tikus. Itu yang kita lihat ya.
Nah, yang ketiga dia buang di tengah, nanti diambil. Itu saya kira kemarin sudah kita terangkan. Buktinya ini nih. Ini pakai kapal yang kecil begini nih. Kapalnya namanya Kadon, kapal nelayan. Kadon, bukan obor, bukan yang ini. Kapalnya begini nih. Nah, diambilnya di tengah dia. Setelah diambil dari tengah, kemudian dia tidak langsung bawa. Ya, stay dulu di situ. Ada yang ditimbun. Kalau yang mafia Aceh, kelompok Aceh biasanya ditimbun ya. Ditimbun, ditanam di dalam tanah. Baru kemudian situasinya aman, mereka mafia Aceh, kelompok Aceh biasanya ditimbun ya. Ditimbun, ditanam di dalam tanah. Baru kemudian situasinya aman, mereka dibersihkan. Nah, caranya bagaimana deteksi? Ya, barengan kita sama-sama udah. Bahkan yang disampaikan Pak Kepala tadi, Pak Heru, bukan cuma petugasnya yang sudah menyatu, sudah ada bedanya. K9-nya pun sudah sama, udah. Nggak ada K9 dia juga, nggak ada K9 ya. Itu sudah sama. Nah, yang satu lagi yang ingin saya sampaikan, ini sedikit aja ya, yang saya sampaikan tadi. Kalau setahun kemarin yang penyelundupan melalui kantor pos, melalui PJT itu jumlahnya 225 kali. Nah, tahun ini saja sudah 311 kali. Jadi dimasukin ke dalam paket-paket, ya, paket-paket. Dibilang di situ online beli online dan sebagainya. Ini saya dengan Kabid P2 Pengawasan Aceh. Ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Cukup ya? Dan kantor pos? Kepala kantor pos cukup. Saya kembalikan ke Pak Kepala. Terima kasih Pak. Silakan rekan-rekan yang lain yang bertanya. Iya baik, saya akan menambahkan lagi masalah yang global tinggi. Ya, kami dari BNN juga mengajak dari Kemendagri, lalu Badan Perbatasan untuk melakukan penguatan. Jadi penguatan di membangun desa Persinan, di mana kelurahan Babinsa, Babinsa, Babin Mesir, pembina desa dan pesisir yang dari TNI Angkatan Laut kita berdayakan supaya mengamankan di wilayah masing-masing. Itu yang kita lakukan. Masih ada yang tidak bertanya? Silakan. Karena tidak ada yang bertanya, kami silakan Pak untuk bersama. Boleh Pak. Demikian dapat kami sampaikan dengan untuk bersama ini kami kira setelah acara persis pada pagi ini selesai. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Bea Cukai Pak Heru Pambudi atas kedatangan dan datangnya serta seluruh staf, kepada penyelenggara dari Berantas maupun Dinas Protokol dan seluruh media yang hadir pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengelaborasi lebih lanjut silakan kalau ada pertanyaan dengan Pak Arman. Tadi ada pertanyaan dan disampaikan terkait dengan pegawai BNN yang terlibat narkotika dan saat ini sudah divonis 14 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian, kami tidak mengetahui dan tidak pernah ada keinginan untuk meringankan hukuman yang bersangkutan. 3 tersangka tersebut
ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan kami pun tidak ada ikut-ikutan untuk mengambil bagian dari pemeriksaan. Karena tentu saja bisa nanti dianggap ada konflik of interest. Kalau sekarang ini hukumannya hanya 14 tahun, di mana biasanya hukuman mati atau seumur hidup, nah itu bukan lagi merupakan otoritas kami. Karena itu diputus oleh pengadilan, maka kami dalam posisi menghormati putusan pengadilan tersebut. Kita mengikuti aturan main dan prosedur hukum yang berlaku. Hukuman yang 14 tahun kami hormati. Tetapi kalau hukuman mati pun kami hormati. Dan kami juga lebih senang kalau dihukum berat. Kalau perlu segera dieksekusi, tembak mati, sudah selesai. Tapi tentu kami di Badan Narkotika Nasional tidak punya kewenangan untuk mengatur putusan hakim. Saya kira itu supaya clear. Terima kasih. Kita bekerja sama dengan Bea Cukai. Dalam hal ini adalah kantor pos besar Jakarta, di mana mereka mendeteksi adanya kiriman yang mengandung narkotika berasal dari Inggris. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan pengiriman pada alamat, dan ternyata betul bahwa ada satu orang warga negara Indonesia yang memesan narkotika jenis tetrahydrocannabinoid untuk dikonsumsi sendiri. Nah, varian ini ternyata baru sekali kita temukan di Indonesia, yaitu berupa permen yang kalau kita masukkan ke dalam mulut, dia akan luber. Permen seperti yang dikonsumsi anak-anak di sekolah. Nah, ini perlu kita waspada karena ternyata narkotika itu juga bisa dirubah bentuk dan permennya yang sangat menarik. Yang kita temukan ini menjadi perhatian kita bersama untuk mengawasi konsumsi dan jajan anak-anak kita di tempat umum, di sekolah, atau di tempat-tempat yang lain, supaya kita paham betul yang dikonsumsi itu aman untuk kesehatan, terutama bukan terbuat dari bahan yang mengandung narkotika. Ya. Oh, jumlahnya berapa banyak? Itu sementara memang tidak terlalu banyak, sekitar 60 gram, hampir 1 on. Itu diimpor dari Inggris? Ya, betul. Pemesannya sudah lama? Sudah ditangkap. Sekarang ini karena sedang sakit, maka kita tidak tampilkan. Yang bersangkutan sedang dirawat. Warga Indonesia ya, Bang? Warga Indonesia. Oke, terima kasih. Oke. Sip. Pak, untuk pengakuan dari yaitu kan keterangan dari yang bersangkutan. Intinya yang kita pegang adalah fakta-fakta hukum ya. Itu aja. Kalau sekarang ini hukumannya hanya ya, apakah ada deteksi oleh jadi kan sebenarnya simpel aja, karena handphone itu pasti yang register namanya ini, dan itu kalau dia resmi. You never made a sound. I'm